Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Before I would like to explain about CDL, I want to introduce myself. My name is Deja Wadi. Okay. Now I want to explain about my material. My topic is CDL. Okay, everybody knows what is CDL. No. Please put your hands up. If you know, Me. PBL is penyebulan kamu. okay, no, yeah. Kenapa itu? Oke. How is this topic? CDL. What is CDL? Okay, CDL is student center instructional study in which students collaboratively solve problems and reflect on their experience. Okay, jadi CDL atau problem based learning atau permasalahan berbasis masalah, pembelajaran berbasis masalah. Jadi di sini adalah apa itu pembelajaran berbasis masalah? Yang pertama, student centered learning. Student centered learning itu berpusat pada siswa atau student activity. Bisa dikatakan lebih aktif di siswanya daripada siswanya. Dan yang kedua, open end problem. Jadi membuka satu masalah dan mengakhiri satu masalah hingga selesai. Dan group work, Discussion. yes, discuss or something like that. Okay, for teacher and facilitator, here, CDL, not lecture, but tutor. Or bisa dikatakan seperti pembimbing atau pelarang atau hanya mengamati. Okay, next, how does it work at CDL? For students need to solve problem solving skills. Yaitu bagaimana cara kerjanya problem based ini. Yang pertama, student membutuhkan bagaimana cara menyelesaikan masalah. Yang kedua yaitu group work. Jadi CDL ini harus membentuk suatu grup. Grup tim kerja. Yang high level stress, higher level stress. CDL ini harus sesuai dengan konteks CDL, yaitu student atau mahasiswa harus yang tingkat tinggi, ya seperti atau mahasiswa. Yang keempat yaitu access to resource. Employee access to resource is yaitu masalahnya yaitu sumbernya cukup untuk menyelesaikan video. And what makes you in a group that you can check in all of you. Beberapa grup. Jadi tutor bisa mengecek beberapa grup dan tidak perlu banyak grup. Minimal grup itu terdiri dari 6 sampai 12 orang. The next advantage. Ya. Belajar problem based learning, pembelajaran berbasis masalah itu ada beberapa keunggulan atau kelebihan. First, improve retention of information. Yaitu menimbulkan suatu masalah lagi. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan sekarang. Jadi problem based learning ini belajar dari suatu masalah
satu masalah dan menurut pelajaran tiga masalah dan dibahas oleh suatu guru. Tapi tidak ada guru. Guru hanya sebagai pengarahan atau sebagai membimbing seperti itu. Okay, to learn knowledge then at table workplace. Yaitu siswa belajar masalah-masalah yang berhubungan dengan pengalaman mereka. Cukup masalah yang berhubungan dengan masalah mereka. Contohnya seperti apa? Saya tahu. Pembelajaran seperti yang pengalaman yang pernah mereka rasakan seperti itu. Jadi itulah yang dibahas. Contohnya seperti di pelajaran kimia yaitu implementasi bahan kimia seperti itu ya. Itu biasa di internet seperti itu. Tapi kalau saya nanti akan saya berikan bagaimana menurut Anda, how do you think education in life like that, or good or bad? Right later. Okay, limitation PDL ini yaitu pembatasan atau kita bilang kekurangan yang seperti itu. Frustration, problem solving. Ini membuat situasi frustasi. Karena selalu belajar dan aktif. Yang kedua itu skill for teacher. It's like of all membuat tutor ya, not teacher, membuat tutor or pembimbing itu susah dipikir karena mengecek semua grup. And don't take out too much space. Jangan membuat jarak, ya, Jadi ini dianjurkan itu lebih aktif di siswanya. Okay, and then best practice. Best practice PBL first, ensure feedback is required. Jadi di sini harus dipastikan ada feedback, explanation, and active question. Contoh, misalnya ada satu permasalahan yang harus dibahas. Group 1 and Group 2, first, kalian misalnya membahas tentang education in Aceh, good or bad. Kalian nanti diberikan beberapa meeting, karena 3 kali meeting sampai selesai. Let's see, pertama kalian harus ideal itu harus group meeting, jumpa grup gitu ya kan. Kemudian brainstorming, pemanasan. Kira-kira permasalahan apa yang dari pendidikan di Aceh, baik atau buruk. Kemudian memilih masalah itu. Kemudian research, kita harus cari permasalahannya dengan biasanya itu bisa dimulai dari practical lecture or exercise and exploration. And then rule for education. And then help to learn that. Yeah. Okay. Now let's start how PBL works. Okay, now, I will, Divide it. Group 1 and Group 2. Group 1, please. Education is not good or bad. Same type of topic. Education is not bad. Yes. Now you have to discuss about this topic.
discuss about this topic. I give you 5 minutes. I give you 5 minutes. Topic maju. Okay, I will. Okay, let's start PBL class. Seperti ini ya. Jadi PBL itu harus tadi pertama guru harus berjumpa itu guru nih. Kemudian ketika grup meeting itu di tengah-tengahnya atau di samping itu harus ada tutor atau guru. Yang kedua harus ada handout, buku atau referensi seperti itu. Biar supaya kita mendapatkan permasalahannya. Dan yang keempat, identify learning issue. Oke, yang kelima yaitu list point objective. Setelah kalian dapat itu, kalian tulis. Yang keenam sudah research and collect data for next PBL page. Setelah kalian siap tulis, kemudian nanti kita minggu ke depan berjumpa lagi seperti ini, membahas lagi permasalahan. Kemudian yang sudah disoal finding. Apa yang kalian temukan ini nanti kalian bicarakan. Karena sudah menemukan tentang media, education in action. Nanti kalian temukan full object, bicarakan. Misalnya bicarakan tentang good, tentang bad, tentang good bad, kan? Berdiskusi ya. Jadi temukan masalah. Jawabannya bad. Kemudian yang ke-8, student learn and share information. Kalian harus membagikan, menemukan, belajar dan berbagi informasi. Dan yang terakhir, they will complete the problem, they will finish the problem and report the tutor and feedback and evaluate. Jadi kalian harus laporkan report ke tutor. Jadi nanti di antara kalian tutor dan student ada active question and explanation atau feedback. Okay, I give you 5 minutes. Please discuss about education in math. Good or bad? Good, bad. Kita ngambil kan? Iya kan? Kalau misalnya kalian kurang mengerti, kalian bisa tanyakan ke tutor, tapi tanyakan jawabannya. Gimana ya? Jadi itu bisa kasih arah ke kalian. Jadi di PBL ini lebih aktif semuanya. Oke ya. Ya. Pak Pangician sekali masih itu teh. Yes, finish. One, two, ya. Okay, I start from group one. This one, Education in math, good or bad? Our good answer is education in math is bad. How?
ketika kalau temannya ini sudah mendapatkan jawaban, gitu kan, kalian bisa bertanya lagi, kenapa deh dan mengapa begitu, sampai masalah ini selesai. Apa masalah yang kita deh? Oke, next, Waalaikumsalam. The question is, education in math, good or bad? In our group, think that in education in math, it's good. We can change it from theory and infrastructure, and then the ability of the teacher is good. Jadi, berjalan aja. Kenapa Bu? Jadi kalian tanya lagi gitu. Kenapa Bu? Gimana ya Bu? Gitu. Dari siapa Bu? Sampai masalahnya selesai. Yes. Yes. No. Any question? Any other question? Or Waalaikumsalam. Jadi tadi kan dia bilang setelah ngomongin penentuan jawaban, nanti ada yang bertanya itu kan, yang bertanya itu lawan dari grupnya atau grupnya sendiri? Yes, good. From your group, asking and explain about your topic. Nah, gini, kalau misalkan dari kita sendiri yang bertanya, itu ya sama aja kayak nggak kerja kelompok. Ideal ini cara kerjanya yang guru itu sendiri yang batasi. Sampai selesai. Oke, any else? Mantap ya. Ideal ini dia membutuhkan waktu yang lama, tapi tidak selama project based learning. Kalau project based learning itu kan dia tuh di project based learning yang ada ya. Project based learning itu kan ada. Jadi ya contohnya seperti kita membuat suatu rancangan atau misalnya membuat how to make cake, lama. Jadi kalau ini dia cepat dan dibilang satu atau 2 minggu selesai. Dan ini video ini dia membahas tentang yang berhubungan dengan experience-nya, yang berhubungan dengan pengalaman siswa. Oke. Ya, kadang ada.
Bidang ini sudah dipakai di Indonesia di ITB. Dan bidang ini tadi histori bidang ini sama sekali dalam program sekolah kedokteran di MT Master University di Hamilton, Ontario, Kanada sejak 1960 oleh Howard Barrows and rekan-rekannya. Pada satu kedokteran itu mereka menunjukkan tidak menyelesaikan masalah gitu kan. Mereka mengajak Boru ini mengajak beberapa temannya untuk bermain. Itulah muncul dia. Okay, I think now no more question. Okay, Upper factory, self-directed process, kemudian group meeting, and then brainstorming, and then slide, and then coach, and then yeah, enough. Thanks for your attention. I think all my students are